Ada sih Pak. Sebenarnya kan masing-masing orang kan ada kekurangannya sendiri kan. Jadi aku pas itu agak lambat gitu loh pengerjaannya. Terus yang lain ada yang cepet juga, tapi masih ada yang kurang. Jadi setiap orang tuh ada kekurangannya masing-masing gitu. Setiap orang punya kekurangan, tapi juga ingat punya kelebihan juga. Dan fokus kita pada kelebihan kita, betul ya? Iya. Nah, kalau kita fokus pada kekurangan kita ya nggak akan selesai, nggak akan maju-maju ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Sabran di TH Podcast. Sobat ya, hari ini saya kedatangan tamu juara LKS tingkat provinsi mata lomba 3D Game Art. Siapa beliau? Yuk kita kenalan dengan beliau. Halo Nadia. Hey. Sehat Mbak? Sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Boleh dong cerita lomba-lomba kemarin? Lomba kemarin perasaannya gimana? Iya, perasaannya campur aduk sih Pak. Campur aduk. Bahagia terus gugup juga. Pas lomba itu. Mata lombanya betul ya 3D Game Art. 3D Game Art dan kamu kemarin berhasil menjadi juara 1 tingkat provinsi. Wah, berarti maju ke tingkat nasional ini? Enggak Pak, sayang. Oh enggak. Soalnya untuk tahun ini sama tahun kemarin tuh enggak ada nasionalnya. Oh, enggak ada nasionalnya. Iya, percuma banget. Oh. Sangat disayangkan sih. Oh, sayang sekali ya. Ya, padahal juara 1 tapi enggak ada nasionalnya. Oh gitu. Iya, tapi kalau kita flashback tahun-tahun yang lalu kan memang kita baru kali ini bisa juara 1 di 3D Game Art. Ya, alhamdulillah. Biasanya kan diraih oleh kabupaten sebelah. Iya. Bapak ingat kakak kelasmu kemarin juara 3. Ya. Kemudian kakak kelasmu lagi yang tahun kemarin itu juara 3 lagi ya, betul ya? 3. Dan 2 kali berturut-turut itu juara 1-nya ya kabupaten sebelah itu ya? Iya Pak. Iya. Terus yang juara 1. Sekarang kamu baru juara 1 mengalahkan kabupaten sebelah. Malah nggak ada nasionalnya. Wah, sangat disayangkan sangat disayangkan banget sih itu. Tapi nggak masalah, kita nggak usah lihat nasional atau Jawa Tengahnya. Tapi yang Bapak mau pengen tahu itu adalah bagaimana cara kamu untuk bisa menuju atau mencapai prestasi itu. Boleh dong cerita awal mulanya kamu kok terpilih? Kan perempuan. Nah, Bapak yakin di jurusanmu juga banyak laki-laki. Bapak lihat mereka karya-karya mereka juga bagus-bagus, tidak kalah bagus. Nah, coba boleh ceritakan mulai dari awal sampai pada akhirnya kamu terpilih. Dari awal saya punya ketertarikan buat gambar Pak, tapi saya tuh masuknya malah ke 3D. Oh, ini kelas 10 ini? Ya, ini kelas 10. Karena saya mikirnya tuh mau mencoba hal yang baru gitu, nggak cuma gambar-gambar doang, terus masuk 3D. Nah, pas sudah kelas 2 itu kan kita masuk ke PKL, dimana kita disuruh milih divisi masing-masing gitu. Misal ada divisi karakter, NV prop, terus ada animasi. Nah, di LKS ini tuh yang dimajuin buat lomba tuh yang karakter. Oh, karakter. Dan aku masuknya yang divisi karakter. Oh, divisi karakter. Waktu itu ada berapa orang? Ada cuma buat 3 orang doang itu yang divisi karakter. Dan 3 orang itu disaring buat pemilihan LKS tahun ini gitu. Dan 2-nya itu cowok, 1-nya itu aku cewek. Berarti dari 3 orang itu cowoknya 2, ceweknya 1 ya, dan itu kamu. Berat banget sih itu musuh emang. Soalnya kan cowok tuh lebih mentalnya lebih kuat gitu. Menurutmu waktu itu? Waktu itu menurutmu si cowok-cowok ini mentalnya lebih kuat? Iya, daripada cewek. Tapi karena bakat yang aku punya, mental nggak ngaruh sama apa yang aku itu. Oke, berarti menurut pembimbingnya kamu lebih berbakat dari kandidat yang lain. Lebih ke peka juga sama apa yang beda dari gitu. Selain bakat, kira-kira yang dibutuhkan apa? Kok bisa kamu terpilih atau hanya ini bakatnya saja atau karena apanya?
Kok bisa sampai kamu terpilih? Yang dibutuhkan pas LKS itu sculptingnya terutama. Sculpting itu apa? Kayak mahat patung gitu loh Pak, mahat tapi patung. secara digital. Mahat patung Ya, kayak tapi bentuk digital. ya. Terus manage waktunya juga penting banget buat LKS. Kalau kamu bagus tapi manage waktunya kurang, sama aja kurang banget itu. Tapi kamu waktu itu menduga nggak akan dipilih? Atau kamu aku sudah yakin nih, ini teman-teman saya begini, berarti saya lebih akan terpilih? Atau kebalikannya, teman-teman kok bagus ya, saya kok jelek ya, garapan saya kok begini ya? Ada nggak perasaan-perasaan itu? Ada sih Pak. Sebenarnya kan masing-masing orang kan ada kekurangannya sendiri kan. Jadi aku pas itu agak lambat gitu loh pengerjaannya. Terus yang lain ada yang cepat juga, tapi masih ada yang kurang. Jadi setiap orang tuh ada kekurangannya masing-masing gitu. Setiap orang punya kekurangan, tapi juga ingat punya kelebihan juga. Dan fokus kita pada kelebihan kita, betul ya? Iya, betul. Nah, kalau kita fokus pada kekurangan kita ya nggak akan selesai, nggak akan maju-maju ya. Oh iya betul. Sampai pada akhirnya kamu terpilih. Waktu itu di bulan apa? Di bulan Maret pertengahan kayak Pak. Di bulan Maret awal. Mulai seleksi di bulan Februari awal itu. Di bulan Februari awal. Ya Februari awal. Februari awal mulai ada seleksi, kemudian kurang lebih 1 bulan ya berarti ya. 1 bulan seleksi, dari 3 orang ini akhirnya dipilih kamu. Iya. Proses latihannya bagaimana? Proses latihannya cukup berat banget sih. Cukup berat. Menyita waktu? Iya, menyita waktu banget. Jadi dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Jam 8 pagi? Iya, sampai jam 9 malam. Sampai jam 9 malam? Ya kan LKS-nya juga itu diwajibin jam 8 sampai jam 9 malam. Jadi kita ditekenin buat itu, begitu, untuk membiasakan diri. Iya, membiasakan diri juga. Sebentar, biar frame-nya itu jelas. Berarti memang di LKS itu lombanya itu disediakan waktu mulai dari pukul 8 pagi sampai 9 malam. Iya. Maka dari itu pembimbing kamu meminta kamu untuk membiasakan diri. Latihan mulai pukul 8 sampai jam 9 malam. Loh, kerja saja itu jam 7 sampai jam paling 3-4 sore loh. Ini sudah luar biasa. Tapi pas LKS kemarin jadinya tuh jam 8 sampai jam 8 malam. Jam 8 sampai jam 8 malam. Iya. Ya kan potong lama dikit juga. Iya, cuma kepotong dikit doang. Tapi kamu membiasakan ritme kerja atau ritme latihan seperti itu susah enggak awal-awalnya? Awalnya emang susah Pak, tapi kalau dibiasain dari hari ke hari tuh udah mulai biasa. Gitu. Awalnya memang berat ya? Iya, berat banget. Nahan ngantuk sambil ngerjain. Berarti sebentar, jam 8 sampai jam 9 malam, jam 8 pagi sampai 9 malam itu kamu sendirian di sana? Atau ada temannya? Di lab banyak yang lembur juga sih Pak. Banyak yang lembur juga. Orang tuamu enggak masalah itu? Enggak Pak, dukung banget. Enggak, biasanya kan orang tua, nduk kowe ngopo to, bengi-bengi ora mulai wong liyane, kanca-kancamu kok jam 2 jam 3 wis mulai. Pernah ada kalimat itu enggak dari orang tua atau dari tetangga lah? Tetangga biasanya yang suka nyindir itu tetangga. Enggak sih Pak, aman-aman aja. Soalnya kan udah tahu kalau aku ikut LKS juga. Jadi tanggungannya juga harus segitu. Jadi memaklumi lah. Ya, memaklumi ya. Dan orang tua mendukung, sangat mendukung. Sangat mendukung. Dukungannya dalam bentuk apa kalau boleh tahu? Apa dikasih uang saku lebihnya nggo jajan malam? Setiap malam dikasih itu sih Pak, makanan kesukaan. Iya, kalau udah pulang kan capek banget kan itu. Terus kalau lihat makanan kesukaan kan kayak langsung capek hilang gitu. Itu di rumah atau diantar ke sini? Di rumah. Di rumah. Kalau pulang malam gitu. Kalau boleh tahu makanan favoritnya apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Iya, nasi goreng buatan ibu? Buatan sih Pak. Buatan sendiri maksudnya, nggak beli kan ya? Kalau nggak malas sih beli. Tapi kamu suka nasi goreng. Ya, suka. Ketika setelah latihan dibeli nasi goreng kamu langsung semangat lagi. Ya. Bahkan langsung balik lagi ke sekolah jam. Enggak ya. Jam 8 sampai jam 9. Kebiasaan terus setiap hari, berarti mulai itu latihan seperti itu mulai dari Februari itu atau Maretnya? Dari Februari Pak. Februari. Dari Maret. Awal itu udah
Sudah ditekankan seperti itu. Berarti masih 3 orang tadi. Itu sudah jam segitu latihannya. Jam segitu. Februari, Maret, April, Mei. Iya, Mei. 3 bulan. 3 bulan. Sabtu Minggu masih ngerjain. Masih mengerjakan. Ya enggak ikut Normada juga itu Sabtu. Sendiri di lab Sendiri di lab. Ya. Oh iya, teman-teman kamu ini sedang PKL ya ngomong-ngomong. Iya, PKL, Sabtunya Normada. Dan kamu enggak ikut Normada ketika hari Sabtu. Full pokoknya fokus untuk latihan. Ya istirahat bentar kalau Sabtu. Selama agak dikasih istirahat gitu. Oh, ada istilahnya sebentar. Ya kalau Sabtu, tapi tetap masih harus disuruh belajar hal-hal yang baru. Selama proses latihan pernah nggak ngalami yang namanya manusia kan mungkin suntuk, kemudian jenuh kan mesti ada. Yeah. Dan kamu Bapak yakin juga mengalami itu, ada di posisi itu. Pernah nggak? Pernah ya? Pernah banget sih Pak. Bosan juga kan nggak bisa main sama teman-teman di saat masa remaja kayak gini kan memang butuh main sama teman-teman. Terus pas LKS itu kayak waktuku buat teman-teman juga kurang gitu. Tapi aku mikir juga aku ikut LKS juga buat diri sendiri. Betul, LKS untuk diri sendiri ya. Memangnya untuk apa kamu? Motivasinya apa kok ikut LKS itu loh? Pencetak prestasi aja sih. Pencetak prestasi. Ya, kan berguna juga buat masa depan. Berguna buat masa depan. Berguna sertifikatnya atau berguna ilmunya? Ilmu sama sertifikatnya juga. Ya, ilmunya ya sertifikatnya ya. Ilmunya kamu menjadi lebih mahir dalam hal 3D game art. Ya. Sertifikatnya bisa digunakan untuk kerja nanti. Ini loh saya jual LKS gitu ya. Yeah. Artinya punya nilai lebih. Ya, memang kita harus mengorbankan sedikit lah untuk mendapatkan lebih. Betul ya? Setuju ya? Setuju. Lantas kamu memenangkan lomba itu. Terus menyesal enggak atau tambah bahagia atau bagaimana? Tambah bahagia sih. Tambah bahagia. Orang tua responnya bagaimana ketika pertama kali diumumkan? Waktu itu kan kamu lombanya di mana? Di Pemalang. Di Pemalang. Ya. Pertama kali ke Pemalang? Enggak Pak, itu enggak sering sih, tapi aku pernah ke Pemalang. Oh, pernah ke Pemalang atau punya saudara di sana? Iya, punya. Oh, punya saudara di Pemalang. Satu Pemalang. Berarti waktu itu ketika kamu lomba, saudara-saudari di Pemalang mensupport? Enggak Pak. Tapi memang saudara-saudari di Pemalang ya? Iya. Berarti waktu itu di Pemalang berapa hari? 3 hari ya? Iya, 3 hari. 3 hari betul ya? 3 hari, kemudian berarti nginepnya juga di Pemalangnya, di hotel begitu ya, bareng kontingen-kontingen dari sekolah, betul? Ya, banyak banget. Di tempat yang sama. Ya. Kemudian di sana sampai pengumumannya hari ketiga. Hari keempat Pak. Malah hari keempat. Ya. Hari keempatnya itu. Hari pertama kan kita nyiapin PC sendiri kan di tempatnya. Oh, lomba itu pakai PC sendiri? Iya, pakai PC sendiri. Tapi ada apa? Spesifikasinya harus begini dari sana menentukan enggak? Ada. Dikasih kayak persyaratannya gitu. Oh, rambu-rambu juknisnya ya. Juklak dan juknisnya ada ya. Ada, begini. PC-nya harus begini. Ada enggak PC yang kamu lihat lebih bagus dari punya kita? Untuk spesifikasinya sama aja sih, sama Pak. Saja. Iya, sama aja. Yang penting kan nggak bagusnya tapi skill kita sendiri. Skillnya, alatnya itu nomor sekian ya. Iya, kalau alatnya bagus tapi orangnya nggak punya skill kan sama aja. Oh iya, berarti yang didahulukan adalah skillnya dulu. Yeah. Alat itu ya untuk menunjang kinerja kita, tapi yang penting itu ini dan ini. Yeah. Di Pemalang, ketika pengumuman, nah ini kan fenomenal. Yeah. Fenomenal karena kamu ini juara 1 pertama kali SMK Negeri Harapan Pati di bidang 3D game art. Pengumuman langsung apa waktu itu, apa yang kamu lakukan? Saldo mungkin? Enggak, sujud syukur barangkali? Bersyukur banget sih Pak sama yang aku dapetin tahun ini. Kayak nggak nyangka aja. Nggak nyangka saja. Langsung ngabari orang tua atau kamu ngabari? Orang tua udah tahu sendiri Pak. Soalnya itu live streaming gitu. Bapak juga lihat live streaming. Yeah. Itu seluruh warga Tunas itu deg-degan. Nonton bareng-bareng pemenangnya siapa. Wah, nonton bareng-bareng. Berarti orang tua
juga nonton live Iya, live streaming. streaming ya. Jadi tahu sendiri gitu. Enggak harus aku kasih tahu. Nggak kamu beritahu. Tapi ketika juara itu yang menghubungi dulu kamu atau orang tua dulu? Orang tua, Pak. Selamat tua. ya, kalau dikasih selamat ya. Bapak atau ibu? Ibu. Ibu. Terus responnya ibu gimana? Responnya? Selamat ya. Terus Iya, ketika kamu pulang kayak berkaca-kaca gitu. Ibu matanya, iya. Terus? Kayak enggak nyangka aja gitu sama pencapaianku. Terus tetangga gimana? Ceriwis dah. Ikut seneng juga sih, Pak. Oh, ikut seneng juga. Ikut ngasih selamat juga. Ngasih selamat. Sama apa yang ku dapetin. Tapi ketika lomba katanya kamu ada problem. Ini kan kita senang-senangnya dulu ya. Iya. Tadi kita cerita senang-senangnya. Ada problem katanya, ada juga problem kamu marah sama pembimbing kamu sampai gontok-gontokan. Betul itu ya. Ini mengklarifikasi saja, berita yang tersebar sih begitu. Iya betul. Iya, Pak. Normal juga sih kalau kita saling ngasih argumen satu sama lain juga. Jadi kita tahu kekurangannya di mana gitu. Emang banyak problemnya sih itu. Banyak problem. Tapi ya cukup banyak dapat pengalaman juga. Problem itu maksudnya ke arah yang positif ya. Yeah. Artinya bisa menumbuh kembangkan, bukan problem secara pribadi kemudian jengkel pribadi ya. Iya, Pak. Kalau boleh tahu diceritakan dong sama teman-teman. Kira-kira ketika lomba itu problem yang terjadi apa saja? Masalah yang terjadi itu apa saja? PC-nya trouble. Terus PC-nya trouble. Ya, aplikasinya nge-close terus gitu, Pak. PC-nya trouble-nya di bidang apanya? Mati gitu, Pak. Mudah mati. Oh, mati. Mungkin saking banyaknya aku itu buka aplikasi buat itu. Oh. Jadi kayak nge-freeze terus nge-close. Oh, nge-close sendiri. Lah pekerjaanmu yang sudah kamu kerjakan itu? Masih ada, Pak, untungnya. Oh, masih ada. Ke simpan otomatis berarti ya. Cuma mati bentar terus hidup gitu. Oh, mati bentar, hidup lagi. Mudah mati gitu sih, Pak. Dan itu juga menguras iya, emosi Kak. Ya mesti ya. Terus itu juga berantem juga. Oh, berantem juga sama siapa? Sama pembimbingmu? Ya, kok gini nih gimana? Loh, sama pembimbing? Iya, itu. Kan itu pembimbingnya pas akhir-akhir kan masuk kan. Oh, boleh? Iya, trouble-nya tuh pas akhir-akhirnya, Pak. Oh. Masa mau dikirim kok trouble-nya ada gini-ginian gitu. Tapi alhamdulillahnya tuh masih bisa dikirim gitu. Oh, wah bisa dikirim. Itu mungkin PC-nya juga ikut-ikutan deg-degan. Iya. Kamu deg-degan waktu itu mesti kan? Dia keringet dingin. Oh, keringet dingin. Takut gak kekirim gitu. Oh, Cuma gitu. bagus tapi kalau gak kekirim kan sama aja gitu. Oh, berarti memang wah, menurut kamu ini bagus. Iya. Ini takut kalau gak kekirim ini. Iya, Pak. Disimpan di flash disk itu gak bisa. Dikirim lewat flash disk gak boleh. Langsung ditaruh di drive yang disediain dari panitianya begitu. langsung. Atau misalkan ini pemikirannya sederhana sih. Karena mau tamati kamu simpan di drive, kamu colokkan ke komputer lawan mainmu. Gak boleh, Pak. Gak boleh. Pokoknya gak boleh utik-utik ya. Gak boleh utik. Berarti itu satu ruangan. Berisi waktu itu peserta lombanya berapa? Sekitar 23-an, Pak. 23 dari seluruh Jawa Tengah ya. Oke. Pembimbingnya boleh masuk ketika di jam-jam terakhir. Oh, jam-jam kalau enggak terakhir. Dikasih waktu setengah jam untuk buat diskusi juga. Oh, diskusi. Berarti pembimbing itu untuk teman diskusi ya, iya. Bukan untuk membantu. Enggak boleh ngebantu, Mas. Enggak boleh membantu. Cuma ya. Disuruh ngasih tahu kekurangannya apa. Oh, terus di-upgrade sebagai kurator begitu ya, mengkoreksi. Oh, ini kurangnya begini, begini. Berarti untuk pegang PC-nya pembimbingnya enggak boleh. Enggak boleh sama kayak sekali. Tadi PC-mu nge-close sendiri mungkin ada kabelnya yang enggak boleh ditauti. Harus kita sendiri yang benerin. Panik banget pasti. Panik banget. Bapak bisa membayangkan kamu sepanik apa, pembimbingmu juga sepanik apa. Iya, pasti karena sama-sama panik ya gontok-gontokan, marah-marahan pasti ya. Iya, Pak. Terus apa yang kamu lakukan atau apa yang kalian kita nyoba buat tenang gitu, Pak. Kalau panik kan tambah runyam gitu loh. Terus kita nyoba buat enggak panik, ngulang lagi, ngirim, terus kalau mati lagi, ngulang lagi, ngirim. Sampai berapa kali begitu? Mati. Gak bisa dihitung sih, Pak. Saking banyaknya. Iya, gak bisa.
saking banyaknya nggak bisa dihitung. Stres banget pasti. Stres banget. Waktu itu sudah jam berapa? Itu di titik terakhir sekitar 15 menitan. 15 menit masih seperti itu. Iya, 15. Berarti dari pagi sampai malam itu juga sering mati-mati ya? Enggak, Pak. Itu baru gitu tuh pas terakhir-akhirnya gitu. Iya. Sampai pada akhirnya alhamdulillahnya bisa terkirim. Iya. Masih marah nggak sama pembimbingnya? Enggak, Pak. Udah lega, udah lumayan lega. Oh, jadi marah-marahnya itu karena berbeda argumen. Aku pengen yang ini. Betul ya? Iya, kayak ini tuh kamu salah, jangan gini. Oh, begitu. Harusnya nggak gini gitu. Nggak sesuai ekspektasi gitu, terus dimarahin. Kamu ngebenerin lagi. Kamu argumennya bagaimana? Ya Pak, maaf cuma gitu tuh. Nggak bisa berargumen. Oh, nggak bisa berargumen. Kan kita harus nurut sama pembimbing yang katain gitu. Begitu. Karena nurut aja gitu. Pembimbing itu mungkin secara ilmu bisa lebih banyak ya, kita, sudah tahu, tapi gitu. Pengalaman itu kita tidak bisa. Ya. Karena begini ya, banyak lomba-lomba. Bapak yakin itu lomba-lomba itu pemainnya sama pembimbingnya kemampuannya bahkan lebih bagus pemainnya. Yeah. Tapi pembimbing itu lebih pengalaman di bidang strategi, di bidang bagaimana komposisi dan lain sebagainya. Ya kayak pemain bola. Kalau pemain bola misalkan, pelatih kan begini. Suruh main, coba pelatih bisa menang nggak ngelawan pemain? Ya nggak bisa. Yeah. Ya karena pelatih itu di strategi. Kalau pemain kan tenaganya masih bagus. Sama dengan lomba seperti ini ya. Kamu secara skill mungkin sudah Bapak yakin jauh. Ya, pembimbingmu skillnya mungkin loh ya, ini kurang lebih jago kamu daripada pembimbing. Tapi masalah pengalaman, masalah mental, Bapak yakin pembimbingmu lebih juara daripada kamu. Benar banget. Betul ya? Iya, ya betul, maka dari itu kita harus menurut ke pembimbing. Waktu itu kamu membuat apa? Atau modulnya waktu itu disuruh membuat apa? Kita disuruh buat karakter game. Gimana karakter game ini mirip Ghost Rider. Oh, Ghost Rider yang film yang terkenal itu? Iya. Yang pengendara motor. Iya, ada tengkorak apinya gitu. Oh, itu fenomenal sekali, itu Bapak suka dulu filmnya. Iya. Dulu juga pas kecil juga nonton juga. Tapi dimodifikasi namanya jadi School Reader. Wih, Ghost Rider jadi School Reader. Bedanya apa? Kalau Ghost Rider kan itu tengkorak ada apinya. Kalau School Reader nggak ada apinya, Pak. Cuma kayak mukanya tengkorak, terus pakaiannya kayak berupa koboi gitu. Schoolnya mana? Schoolnya kan itu yang cuma bagian tengkoraknya doang gitu. School itu maksudnya nama orang, bukan school sekolah. Enggak, mas school itu kayak tengkorak gitu. Oh, tak pikir school itu ya school sekolah. Oh, kepala bukan ya. tengkorak gitu. Oh, iya. Oh, berarti schoolnya itu tengkoraknya itu. Pakaiannya diganti menjadi kayak pakaian koboi. Dan semua peserta juga membuat seperti itu. Ya, satu soal buat semuanya. Oke. Waktu itu kamu membuat apanya saja? Membuat bagian yang terutama tuh kita harus ngebentuk bagian badannya dulu. Oh, badan dulu. Terus yang kedua perlengkapannya. Kenapa kok enggak wajah? Biasanya kalau orang lukis itu kan juga wajahnya dulu. Kamu malah badannya dulu. Disuruh buat bikin badannya dulu. Baru nanti kita ke detailingnya baru ke mukanya, Pak. Oleh pembimbingnya ya? Atau juknis dari sananya? Strategi dari pembimbingnya. Oh gitu. Ya. Strateginya itu badan dulu baru wajahnya malah. Ya. Terus kok begitu? Tapi itu disuruh ngelengkapin dulu sih, Pak. Semuanya disuruh ngelengkapin dulu baru digital. Sebentar, dilengkapi apanya? Badan, kayak bagian baju, topi, terus baju, kayak topi, senjatanya juga gitu disuruh ngelengkapin. Pokoknya yang penting ada dulu. Oh, ada dulu. Terus ntar baru digital semirip mungkin yang ada di gambarnya. Oh gitu. Kita waktu itu boleh searching di internet begitu, cari-cari gambar referensi, boleh enggak? Boleh, Pak, tapi kalau buat download enggak boleh. Oh, enggak boleh. Ya, cuma referensi doang. Hanya referensi boleh berarti ya waktu itu ya. Kamu membuat seperti itu sampai pada akhirnya semuanya sudah lengkap, baru membuat kepalanya. Iya, Pak. Kepalanya yang terakhir. Kepalanya cukup rumit, jadi aku milih yang terakhir aja gitu. Oh gitu, malah yang rumit itu ditaruh di akhir ya? Iya. Oh ini kan beda. Biasanya kan orang-orang, ya setahu Bapak yang lukis juga, gambar itu kan wajah dulu baru nanti bagian ke bawah. Ini malah kebalik. Tapi kamu bisa lihat peserta lain enggak? Waktu itu maksudnya membuat dari apanya dulu?
Mereka buatnya dari mungkin juga badannya juga. Oh, badannya juga. Ada itu yang muka juga. Waktu itu posisinya bagaimana? Atau semuanya hadap ke depan seperti? Posisinya ada yang hadapan kayak bapak, terus ada yang di samping juga. Oh begitu, berarti ngintik-ngintik mungkin juga bisa? Bisa Pak itu. Tapi aku nggak mau ngintip, takut ke trigger gitu. Oh, begitu ya, ke trigger. Nah, dia bagus kita jadi minder ya. Dia kurang bagus kita juga nyepelek ke. Iya. Begitu ya. Jadi mending gak usah lihat. Fokus pada diri sendiri. Sama kerjaan sendiri. Berarti kamu membuat itu, terus apa lagi? Waktu itu kamu apa? Senjatanya apa? Kemudian ininya apa? Pernak-perniknya apa saja yang kamu buat? Untuk senjatanya ada pistol sama pedang, Pak. Kanan pistol, kiri pedang ya, gitu, pedang. Secara bersamaan. Dua senjata. Terus untuk bagian jasnya tuh ada kayak batikannya gitu loh, Pak. Oh, ada batiknya. Batikan. Cuma enggak kayak batik Indonesia ya, batik. Cuma batik simpel lah, tapi banyak banget itu PR-nya. Oh, banyak. Cukup makan waktu pas itu. Bawahnya sepatunya. Untuk sepatunya kayak sepatu boots gitu. Oh, sepatu boots. Warna dan sebagainya. Tapi lebih kayak ke sandal sih. Oh, ke sandal. Dilihat ya. Nah, itu karakter itu kan 3D game art. Karakter itu nanti digunakan untuk apa? Mungkin kalau RKS cuma buat itu ya, hanya karakternya saja ya. Ya, nanti mungkin ke aplikasinya mungkin bisa dibuat game asli ya. Bisa dibuat game kayak Mobile Legends. Oh, begitu. Ngomong-ngomong kamu kan ada HP itu. Ada gambarnya enggak? Ada, Pak. Boleh dilihatkan dong ini Bapak penasaran ini. Sebentar ya, Pak. Hasil karyamu yang ada di sana itu ya. Iya. Boleh diperlihatkan, boleh lihat ke sini, lihat sini dulu. Iya. Oh, kayak gitu. Lihat ke penonton boleh, ke kamera. Itu pedangnya ya. Iya, itu pedang. Bentar. Ini pedang. Oh, pedangnya ada 3 apa 1 begini. Pedangnya 1 itu. Pedangnya 1, Pak, tapi cuma dibuat presentasi doang. Kelihatan enggak, Mas? Benar. Kelihatan ya. Ya. Oh, yang 3 bawah itu, yang kanan bawah coba di scroll lagi ke atas. Nah, itu jadinya seperti itu. Iya, ini kayak ini. Pistolnya begitu. Oh iya. Luar biasa. Iya. Berarti di sana juga setelah selesai itu ada presentasinya ya? Ada, Pak. Oh, ada presentasinya. Ada nilai presentasinya atau tidak? Ada, Pak. Kalau di akhir kan emang harus presentasi. Oh, harus presentasi. Presentasi. Berarti semua peserta 23 itu presentasi semua. Presentasi. Dan itu live dilihat teman-teman semuanya, para peserta. Atau hanya jurinya saja? Hanya jurinya saja. Dikirim terus yang buat penilaian juga kan presentasi. Presentasinya kan langsung tapi? Iya. Oke, langsung penilaian oleh juri. Kok peserta lain nggak boleh nonton? Itu kita langsung disuruh pulang, Pak, sebenarnya. Oh. Cuma disuruh ngirim terus selesai gitu. Oh, selesai. Buat penutupan, langsung penutupan. Terus hasilnya tuh buat juaranya baru dikasih tahu besoknya. Oh, besoknya 3 besarnya di itu. Di Japri gitu. 3 besar itu. Ya, 3 besarnya. Oh, 3 besar itu di Japri, tapi waktu itu kamu belum tahu juara berapanya. Ya, belum tahu, Pak, pas itu. Cuma dikasih tahu kalau juara. Yang dihubungi kamu atau pembimbingmu? Pembimbingnya. Oh, pembimbing di WA. Ini masuk 3 besar gitu ya. Besok datang ketika penutupan. Wah. Sampai pada akhirnya. Lah iya, ini saya juga juga ikut terharu, Mbak. Ya, perjuangan kita SMK Tunas Harapan Pati bekerja sama dengan berbagai perusahaan. Dulu nggak pernah sih nyenggol itu nggak pernah. Tapi memang Bapak pernah dengar Pak Dila sebagai ketua komunitas keahlianmu ya. Yeah. Beliau pernah berkata sama Bapak, ya mungkin nanti 3 atau 4 tahun kita pasti juara. Dan betul. Tahun ketiga ya, bisa mengalahkan satu sekolah yang selama ini jujur menjadi juara berturut-turut. Dan itu katakanlah dalam bahasa tanda kutipnya menjadi momok. Wah, kita Jawa Tengah kalau nggak bisa mengalahkan itu ya nggak akan bisa juara nasional. Tapi alhamdulillahnya berkat usaha kerasmu dan pembimbing akhirnya bisa membawa
pulang medali emas. Alhamdulillah banget sih. Terus teman-teman kamu setelah mendengar kamu juara 1 gimana? Mereka cukup penting juga sih Pak buat jadi semangat aku pas LKS. Ini yang penting ya. Iya. Jadi mereka tidak meninggalkan kamu ya. Pas aku kayak lesu gitu mereka ngechat gimana Cile, baikan gitu. Tanyain kabar juga. Ada problem gak ditanya gitu. Yang perhatian seperti itu ya. Berarti titik jenuh itu tetap ada ya. Iya Pak. Nah, dan menurut kamu untuk mengusir titik jenuh itu dengan cara melalui teman-teman, Iya kayak melalui nasi goreng dari ibumu. Dan pas LKS nggak bisa makan nasi goreng. Oh, pas LKS nggak bisa. Di sana nggak bisa. Itu nggak pengen makan malah Pak itu. Oh, nggak nafsu makan. Saking deg-degannya itu. Deg-degannya, fokusnya berarti kamu terus yang ngejar waktu sampai nggak bisa makan apa. Nah, terus apa untuk energi kamu makan cuma minum apa? Air Pak. Terus, minum air dari pagi sampai malam itu minum air. Sama makan snack 1 atau enggak 2. Perjuangannya luar biasa. Setelah selesai dikirim baru makan. Iya, sampai pucet. Bapak bisa membayangkan. Baru bisa makan itu pas sudah selesai Pak. Pas sudah selesai LKS. Selesai LKS-nya atau selesai pengumumannya? Selesai LKS-nya kan itu kan 2 hari kan. Oh iya. Terus kamu bisa makan, akhirnya bisa menikmati. Ya pas awal nggak bisa menikmati. Terus pasca LKS ini, kamu sedang sibuk apa sekarang? Sibuk PKL sih. Oh kamu masih PKL ya? Iya masih PKL. PKL-nya di bidang 3D game tadi juga? Masih bersangkut pautan sama 3D. Oh berarti ilmu yang kamu dapatkan dari LKS, berlatih LKS itu masih berfungsi sampai detik ini ya? Iya masih berfungsi. Kalau di PKL sama di LKS beratan mana? tekanannya kalau LKS cuma setahun sekali tapi tetap berat LKS ya Pak. Tetap berat LKS. Kalau PL kan nggak ada juaranya gitu kan, jadi nggak ada beban buat buat mikir gitu. Tapi kalau pas LKS kan kita harus juara 1. Kalau nggak juara 1 kayak jadi perbincangan gitu. Oh begitu ya, karena sudah latihan, sudah begini, sudah begitu, tenaga, waktu semuanya sudah tercurahkan, harus juara 1. Iya, harus juara. Kalau nggak juara 1 nggak usah juara. Itu kalau LKS, kalau PKL kamu disuruh ngapain? Kalau PKL kita kalau aku sendiri disuruh buat karakter. Oh buat karakter. Karakter game. Oh sama buat karakter game ya. Kita disuruh nyari karakter game, terus ntar dinilain ke mentornya. Terus dikasih yang mau dibuat tuh yang mana gitu. Oh gitu. Berarti kalau LKS kan kamu sendiri. Kalau itu ada timnya. PKL itu ada timnya. Kamu tetap ngejain sendiri-sendiri sih Pak. Oh, tetap dalam tugas yang beda-beda kalau PKL. Gitu. Kamu yang membuat 3D-nya, ada yang membuat apanya begitu ya? Ada. Bapak nggak tahu istilahnya, pokoknya pahamnya itu ya. Iya, ada environment tadi, ada apa lagi tadi? Vehicle macam-macam. Oh begitu, ada divisi-divisinya. Ada rigging sama animasi juga. Yang gerakin. Project-nya membuat apa? Project goal-nya kan tadi kamu bilang kamu bagian ini, ada temanmu bagian ini, ada bagian ini, kemudian kan nanti pasti hasil akhirnya kan digabungkan jadi satu. Lah ini nanti membuat apa? Atau membuat film, atau membuat game, atau membuat apa? Untuk projectnya kita belum dapat sih Pak, tapi di beberapa divisi udah dapat project dari industrinya. Oh dari industrinya. Tapi kalau akhir-akhir mungkin kita ntar disuruh buat animasi. Oh, berarti mungkin dimana kita ngerjain semuanya. Buat animasi. Ya, saling. Nah, kira-kira kamu nanti ketika sudah lulus dari SMK Negeri Pati, mau kuliah atau mau kerja atau apa? Kalau kerja di bidang apa? Kalau kuliah di bidang apa? Atau masih mau mengembangkan? Mau ke Jepang misalkan, bekerja di sana, atau mau membuka lapangan pekerjaan buat teman-teman nanti, buat adik-adikmu, atau bagaimana? Aku nyediain beberapa plan sih Pak, enggak cuma kalau aku lulus kerja. Misalnya kerja di bidangku gitu kan. Tapi ya masih nyediain plan di mana aku mau kerja ke Jepang, kalau enggak di Korea gitu. Kalau ntar
nggak ada punya pilihan lain gitu. Dia masih punya cadangan buat milih aku mau kerja di mana gitu. Tapi kalau sekarang maunya kerjanya di 3D. Pokoknya gawe karakter ngono ya. Karakter gitu. Kamu lihat peluang di Indonesia mengenai 3D itu bagaimana? Banyak banget yang cari animasi ini sih Pak. Kayak 3D banyak banget yang nyari lowongan. Buat itu. Lowongannya ada. Iya ada. Banyak. Tapi talentnya masih sedikit ya. Talentnya ya masih sedikit masih sih sedikit, Pak. Ya. Tapi lowongannya banyak. Ya, jadi sebenarnya sangat dibutuhkan. Gitu. Sebenarnya sangat dibutuhkan ya. Iya. Animasi kalau di Indonesia itu buatan Indonesia itu apa saja sih kalau boleh tahu kamu? Apa ya? Kalau Upin Ipin dari Malaysia ya? Upin Ipin dari Malaysia. Itu yang itu Sopo Jarwo mungkin ya? Iya, Sopo Jarwo itu. Sopo Jarwo, Keluarga Soma. Ya, yang terkenal ya, itu. Terkenal. Yang sudah tayang di televisi itu. Tapi yang belum tayang di televisi, tayang di YouTube juga banyak ya. Sebenarnya karya anak bangsa itu banyak Pak, tapi belum dikembangin sama berarti pemerintah belum mendukung secara penuh begitu ya. Karena kan kita punya banyak bakat gitu. Sebenarnya bakat orang-orang Indonesia. Enggak terlalu dilirik sama begitu ya. Atau mungkin karena industri animasi itu di Indonesia masih jarang peminatnya. Penikmat maksudnya. Peminatnya banyak sih Pak. Mungkin kurang dukungan juga. Begitu. Berarti harapanmu untuk pemerintah itu apa? Lebih mendukung animasi Indonesia sih Pak, biar lebih mendunia gitu. Lebih mendunia ya. Karya-karya anak bangsa juga tak kalah keren ya dari animasi yang dari Hollywood, dari Eropa juga banyak. Kita juga tidak kalah bagus ya. Oke Mbak Nadia, pesan untuk adik-adikmu atau untuk teman-temanmu kira-kira apa? Cukup percaya sama bakat dan kemampuan diri sendiri, semangat untuk melalui segala rintangan yang kamu hadapi sekarang, dan pokoknya buat masa depan kamu jangan pernah nyerah lah. Jangan pernah menyerah kayak lagunya The Massive, jangan menyerah gitu ya. Pokoknya terus berusaha, jangan menyerah. Oke, terima kasih Mbak Nadia atas kehadirannya di TH Podcast. Terima kasih juga Pak Sabiran udah ngundang. Ya, saya ucapkan selamat sekali lagi atas prestasinya dapat menjuarai LKS 3D Game Art yang pertama kali. Makasih. Dan ini mungkin nggak ada duanya ini. Ya semoga nanti adik-adikmu juga bisa meraih prestasi yang sama. Gitu ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Nanti kita lanjut lagi di lain kesempatan. Terima kasih Pak. Baik sobat DH, itu saja yang dapat kami perbincangkan. Semoga apa yang kami perbincangkan ini bermanfaat bagi kita semua. Dari saya Mas Sabiran, sampai jumpa lagi di DH Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.